lupa like, comment, and subscribe. Halo car lovers, kembali lagi bareng gue Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah teman-teman, gue di mobil Mazda CX-5 ya. Kita udah sering banget melakukan OEM tuning di mobil ini ya. Begitupun di mobil yang satu ini, ownernya terinspirasi sama pekerjaan kita juga yang melakukan OEM tuning dan akhirnya konsultasi ya. Kali ini kita memakai DSP-nya Helix ya. Helix V8 DSP yang kita pakai itu. Sama Helix itu kalau sebelum-sebelumnya kita sering pakai Mazway. Nah, kali ini ownernya pengen nyobain yang Helix ya. Cara kita meramu konfigurasi sistemnya pun seperti yang biasa kita lakukan ya teman-teman. Jadi speaker depannya ini kita bikin jadi full aktif gitu. Tadinya sistemnya itu pasif ya. Jadi tweeter sama mid bass itu gabung jadi satu channel gitu. Nah, di sistem yang kita upgrade ini kita pecah menjadi dua channel gitu. Supaya kita bisa leveling tweeternya sama mid bassnya supaya bisa dapat clarity yang lebih bagus gitu ya. Nah, konsep kita melakukan OEM tuning itu di sistem mobil yang premium ya, karena mobil premium itu memiliki output tidak hanya 4 ya teman-teman. Kalau mobil-mobil umum yang biasa dia hanya punya keluaran dari sistem aslinya depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, that's it ya, cuma 4 channel. Nah, di sistem premium sound biasanya lebih, ada center speaker, ada surround, terus ada subwoofernya juga gitu. Nah, di sistem OEM tuning ini kita nggak mengganti speaker ya, speakernya semua masih mengandalkan yang OEM, tapi kita setting ulang, kita tuning ulang dengan menambahkan DSP. Jadi DSP-nya pun harus memiliki input yang memadai ya, supaya semua channel dari output sistem aslinya bisa dimasukin ke DSP sehingga bisa memaintain konfigurasi sistem aslinya sehingga tidak ada yang berubah gitu. Lengkap dan kita ramu dengan baik ya. Setelah di-tuning hasilnya akan menjadi lebih clear, lebih powerful ya, dan suaranya menjadi lebih jelas dan enak didengar gitu. Nah, dengan adanya video ini kita bisa kasih tahu ke teman-teman nih perbedaannya apa kalau kita melakukan OEM tuning dengan video yang sebelumnya yang kita memakai Mazway ya. Sekarang ini kita pakai dengan Helix ya. Teman-teman bisa nanti perbandingkan hasilnya ya. Which is kan dua brand ini beda harga, beda kualitas ya. Perbedaannya seberapa teman-teman bisa dengerin sendiri gitu ya. Nah, owner mobil ini seakan-akan tidak mau menyanyiakan nih skill kita untuk setting ya, karena sudah pelajarin YouTube kita bahwa kita sering bikin juga preset untuk berbagai listening position ya. Owner mobil ini merequest satu posisi adalah waktu menyetir sendiri ya. Preset lain adalah saat duduk di depan kiri ya. Satu preset lagi adalah jika pakai supir dan duduk di belakang ya. Jadi ketiga preset ini kita setting dengan baik ya, sehingga ownernya ini punya choice gitu, punya opsi gitu. Jadi suaranya nggak monoton gitu ya. Nah, seperti kita tahu teman-teman, Helix itu punya 3 jenis controller ya. Ada Helix Director, Helix Conductor, sama Helix URC ya. URC yang analog gitu ya. Nah, ini kebetulan di mobil ini memakai yang versi conductor ya. Tombolnya simple ya, gampang ditaruh ya. Jadi semua fitur yang ada di controller itu bisa digunakan di conductor ini gitu. Modelnya lebih simple gitu. Kita bisa setting style level subwoofer, kita bisa ganti preset ya. Kita juga bisa style main volume-nya gitu ya. Nah, semua media player tetap menggunakan melewati sistem head unit aslinya gitu. Nah, tujuan kita melakukan OEM tuning adalah sebenarnya kita melakukan ubahan yang seminim mungkin ya di mobil-mobil yang speakernya udah agak lumayan ya, sehingga tidak banyak merubah, sehingga suatu saat jika ada masalah dengan mobilnya mau klaim ke dealer juga itu tidak banyak menjadikan masalah gitu, karena kita bisa standarkan kembali. Karena setiap kali kita bikin proses OEM tuning dengan memasangkan DSP, kita juga selalu membuatkan soket plug and play, sehingga jika mau distandarkan kembali mobilnya, audionya itu sangat gampang teman-teman ya, bisa dilakukan dengan sangat cepat gitu ya. Dan tampak mobil itu tidak ada yang berubah, kita bisa melakukan upgrade dengan enak gitu ya. Hasilnya bagaimana teman-teman? Hasilnya tentu dibanding standar itu naiknya cukup jauh ya teman-teman. Tinggal balik lagi demand usernya bagaimana. Kalau demand usernya minta lebih dari sekedar OEM tuning, tentu memerlukan perubahan yang lebih banyak, tapi akan mendapatkan hasil yang lebih baik pula gitu ya. Nah, teman-teman yang mau coba mendengarkan hasil suaranya nanti bisa lihat di next video ya, bisa tonton. Jangan lupa menggunakan headset karena
dengan menggunakan headset akan lebih terdengar dengan jelas ya hasil rekaman kita, karena kita selalu merekam langsung di mobil hasil kerjaan kita ya dengan menggunakan mic stereo ya, sehingga teman-teman bisa sedapat mungkin merasakan duduk di mobil seperti apa gitu. Kita juga merekam dengan metode pindah-pindah posisi ya teman-teman, ada di posisi driver, posisi passenger, ada di posisi belakang, sehingga teman-teman bisa coba dengerin gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen konsultasi ya, nanya-nanya tentang OEM tuning, apa sih mobil apa, pakai DSP apa yang cocok, karena nggak semua DSP cocok ya untuk pakai di premium sound untuk melakukan OEM tuning. Bahkan mobil-mobil biasa pun bisa dilakukan OEM tuning, hanya bedanya mobil-mobil yang biasa yang keluarannya hanya 4 channel itu belum dibekalin dengan subwoofer gitu. Jadi teman-teman harus menambahkan subwoofer untuk extend low frekuensinya, sehingga dapat nih high, mid sama low-nya dapat semua, sehingga kita bisa ramu menjadi satu sistem yang enak didengar untuk harian ya teman-teman. Oke, nah cukup sekian video kali ini teman-teman. Gua thank you for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you, dah.